Kata orang, karma itu selalu datang tepat waktunya dan tidak pernah salah sasaran. Yang mengkhianati akan dikhianati. Yang menipu akan ditipu. Dan yang licik akan disingkirkan. Sebenarnya ini tuh berlaku buat semua orang. Tapi karena urusan elu bukan urusan gua, jadi kali ini gua nggak ngebahas urusan lu. Ngerti gak tuh maksudnya? Kali ini gue bakalan ngebahas urusan kita semua. Dimana kita bisa melihat dengan mata telanjang kalau Jokowi tuh kelihatan banget lagi ketakutan. Kenapa dia harus takut ya? Sebagai orang yang dulu pernah ngedukung dia, gue dan teman-teman gue mantan militan Jokowi tuh bisa menilai kalau situasi sekarang emang udah ngebuat Jokowi cukup pusing untuk mengamankan kekuasaannya yang sekarang dipegang sama anaknya dan antek-anteknya. Menurut gua, Prabowo dan timnya sekarang itu bermain sangat cantik. Mereka tuh kelihatannya menggunakan metodologi hit and run. Ya, itu cukup ngebuat moral Jokowi dibikin kayak naik roller coaster gitu. Naiknya cepet, turunnya juga cepet. Ada apa itu? Mari kita mulai pose purnya. Ini dia. Warna. Logonya mana? Kameranya udah fokus belum? Papnya mana, woi? Sebelumnya gue mau kasih notif ya. Kalau gue bilang Jokowi, maksud gue itu bukan Jokowi sebagai pribadi. Tapi Jokowi sebagai sebuah entitas politik di mana banyak orang-orang yang terikat di dalamnya. Oke? Nah, gue udah pernah dengar tuh kalau Prabowo mau menggandeng Gibran kemarin itu bukan karena suara. Coba lu inget-inget. Menjelang Pilpres 2024, suara Prabowo tuh udah tinggi banget. Beberapa bulan sebelum pendaftaran Pilpres, suara Prabowo tuh kalau nggak salah udah 35%. Itu belum kampanye. Kalau udah kampanye, ya bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi, sebenarnya tanpa Gibran pun potensi Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 cukup tinggi dan tinggi banget. Terus, kenapa Prabowo-nya terpaksa memilih Gibran dengan segala macam kontroversinya? Yang bisa kita lihat ya bukan karena Gibran mampu, bukan karena Gibrannya berkualitas, atau bukan juga karena Gibran punya track record. Toh hasil kerjanya Gibran di Solo itu kan ketolong karena dia anaknya presiden. Kalau bukan anaknya presiden, nggak mungkin itu menteri dan para pejabat tingginya berkali-kali datang ke Solo. Terus, kenapa Prabowo akhirnya milih Gibran? Nah, di sini nih, dari info yang gue dapet, itu karena Prabowo tahu bapaknya Gibran itu liciknya kayak apa. Jadi, dari yang gue tahu, tim Prabowo itu ngerasa tahun 2019 mereka tuh dikerjain abis-abisan sama kekuasaan. Mereka itu yakin kalau fair di tahun 2019 itu Prabowo juaranya. Makanya itu Prabowo tahu kalau dia kemungkinan besar akan dalam tanda kutip dikerjain lagi kalau nggak bersama orang-orang pilihan bapaknya Gibran. Nah, kebetulan Presiden Jokowi waktu itu mutusin mendorong anaknya sendiri untuk maju di kontestasi mendampingi Prabowo. Kalau dulu pernah ada kabar kalau Prabowo nggak akan maju kontestasi tanpa restu dari Jokowi. Gue yakin kabar itu beneran. Siapa juga yang mau maju bertanding, ngabisin duit banyak, buang energi yang gak sedikit, kalau akhirnya harus kalah karena dikerjain. Nah, keputusannya Prabowo gak salah. Dengan memilih Gibran, terbukti tuh, dia bisa membuat Prabowo menang Pilpres setelah 3 kali kalah terus. Jokowi gak bisa dalam tanda kutip ngerjain Prabowo, karena Prabowo gandeng anaknya. Ya masa iya dia mau ngejegal anaknya sendiri? Kan nggak mungkin kan? Malah sebaliknya, Jokowi dengan semua instrumen kekuasaan berjuang keras untuk menangin Prabowo Gibran. Semua cara tuh dipakai. Istilahnya mau halal, haram, hajar pokoknya. Makanya muncul istilah parcok di Pilpres 2024 kemarin. Istilah itu muncul karena banyak orang meyakini kalau Jokowi ini make atau menggunakan kewenangan aparat penegak hukum untuk membungkam lawan-lawan politiknya.
Nah, abis itu banyak pendukung Jokowi yang kegeeran kalau Prabowo tuh bisa menang karena faktor Jokowi atau terahnya Jokowi. Gue ngakak gue kalau mereka udah mulai pamer ketololan kayak gitu. Karena gue yakin banget Prabowo menang karena kecerdasannya sendiri membaca situasi. Nah, silakan aja dah kalau ada yang mikir Prabowo dimanfaatkan Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi menurut gue justru sebaliknya. Prabowo lah yang memanfaatkan Jokowi untuk bisa menang. Abis menang, apakah Prabowo tunduk ke Jokowi? Nah, awalnya ya mungkin terkesan kayak begitu. Abis menang dan menjabat, Prabowo emang masih beberapa kali kelihatan nyamperin Jokowi. Terus puncaknya waktu teriakan "Hidup Jokowi" di acara Partai Gerindra itu. Yang akhirnya teriakan itu jadi ikonik banget sampai sekarang. Tapi itu awalnya ada. Ya mungkin emang masih ada beberapa keputusan yang harus didiskusikan. Tapi makin kesini, setelah setahun lebih ngejabat, Prabowo malah makin kelihatan pengen ngelepasin diri dari cengkraman politik Jokowi. Terakhir tuh kelihatan banget di acara ulang tahunnya Partai Gerindra, waktu Gerindra dengan penuh keyakinan tuh mengumumkan akan mencalonkan Prabowo di Pilpres 2029. Tapi nama Gibran gak disebut sama sekali. Bahkan beberapa partai yang dulu ngaku timnya Jokowi kayak PAN, PKB, itu dengan jelas nyebut siap mendukung Prabowo 2 periode. Tapi gak nyebut nama Gibran. Padahal sebelumnya Jokowi itu udah menyatakan Prabowo Gibran 2 periode. Itu artinya Jokowi udah gak bisa lagi mendikte Prabowo. Dan Jokowi juga udah gak dianggap sama partai-partai yang dulu bisa dia kendalikan. Rasain lu. Ampus. Dan buat gua pernyataannya Prabowo itu nggak salah sama sekali. Karena kalau dulu ngajak Gibran biar nggak dikerjain, jadi bisa menang. Nah, dan sekarang Prabowo udah menang, ya dia udah berkuasa. Prabowo saat ini adalah Panglima tertinggi TNI dan pimpinan tertinggi Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi Prabowo saat ini tuh dia bisa menentukan dan memantau, bahkan jika perlu mengendalikan lembaga-lembaga itu. Prabowo nggak perlu takut lagi untuk dikerjain sama aparat yang jadi kaki tangan kekuasaan. Yang harus diwaspadain itu adalah seandainya dia entar berhadapan sama Gibran, Prabowo harus berani mengawasi bawahannya. Karena kalau sampai Prabowo berhadapan sama Gibran, gue prediksi Jokowi itu bakalan make oknum-oknum aparat yang udah jadi kaki tangannya. Besar banget tuh kemungkinannya Parcok akan diaktifin lagi. Jadi Prabowo udah harus mulai metain mana oknum-oknum yang gak loyal sama dia. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, Pilpres 2029, kayaknya ntar bakal jadi pembuktian Prabowo apakah dia adalah seorang negarawan atau dia sama aja kayak Jokowi yang menang dengan cara-cara yang cenderung licik dan culas. Kalau saran gue sih, Prabowo ini kan approval ratingnya tinggi. Jadi nggak perlulah menggerakkan aparat untuk memenangkan dia. Gue rasa kalau nggak ada turbulensi politik 2029 nanti, Prabowo bakalan kuat posisi politiknya. Nah, untuk yang pemilihan wakil presiden emang sebaiknya nunggu konstelasi politik. Tapi gue rasa Prabowo nggak akan milih Gibran di 2029 nanti. Karena tujuan dia memenangkan kontestasi Pilpres udah tercapai lah gitu. Dan Gibran juga terbukti selama ini cuma jadi bebannya Prabowo. Cap wapres kosong itu bukan isapan jempol, bukan kata-katanya. Rakyat itu pasti nggak mau duit mereka dipakai untuk ngegaji dan ngebayarin semua fasilitas pejabat yang modelannya kayak Gibran. Kerjanya main-main, tapi gaji dan fasilitasnya nggak main-main. Kalau gue sih nggak ikhlas ya, duit pajak yang gue bayar dipakai untuk ngebayar Gibran. Lu ikhlas nggak tuh? Jadi dengan itu, gue udah meyakini kalau Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Caranya gimana? Ya nggak dengan jalan yang keras atau konfrontasi langsung. Prabowo tuh pasti tahu kalau berkonfrontasi dengan Jokowi tuh nggak bakalan nguntungin dia. Karena Jokowi ini tuh sering disebut manipulator hebat.
dia bisa loh memanipulasi pikiran dan pandangan orang supaya simpati ke dia. Jadi gue rasa bukan hal yang nguntungin Prabowo kalau dia sampai berkonfrontasi langsung sama Jokowi. Terus gimana caranya Prabowo ninggalin Jokowi? Nah ini dia. Dugaannya gue, Prabowo tuh bakal ninggalin Jokowi dengan cara politik yang lembut. Mungkin dia bakalan make cara-caranya Jokowi yang seolah-olah merangkul tapi untuk mukul. Ini bisa kita lihat dari cara berpolitik orang-orang terdekatnya Prabowo yang mulai merangkul pihak-pihak yang selama ini tuh berseberangan sama Jokowi. Mungkin aja Prabowo nantinya dalam tanda kutip bakalan mukul Jokowi dengan tangan orang-orang itu. Ya sama kayak Jokowi yang biasanya mukul lawan politiknya tuh pakai tangan orang lain. Nah, kalau itu kejadian, itu berarti Jokowi beneran lagi menuai karmanya sendiri. Mantep itu. Apa lu? Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?